Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Database Administrator. Kali ini kita akan membahas materi mengenai query dan view. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami query dan view dalam SQL Server 2008. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami dengan baik tentang query dan view dalam SQL Server 2008. Bahan kajian konsep dasar query pada SQL Server, konsep view pada SQL Server, penilaian mahasiswa mampu menjelaskan query dan view pada SQL Server. Select list, ini adalah sintak dari select list. Select list from table. Select list merupakan kolom yang akan ditampilkan, sedangkan table list merupakan sumber data tempat kolom tersebut disimpan. Adalah terkait dengan query SQL, dalam hal ini create database penjualan, use penjualan, if exists select bintang from sys object where name pelanggan. Jadi jika ada nama tabel yang sama, maka dia akan dilakukan perintah drop atau menghapus tabel pelanggan tersebut, di mana kita di sini akan membuat tabel pelanggan di mana ID pelanggan dengan tipe data integer, identity otomatis dengan primary key, nomor pelanggan varchar 15 not null, nama pelanggan varchar 50 null. Nah, setelah kita selesai membuat tabel pelanggan, lalu kita masukkan data manipulation language dengan insert into pelanggan values. Di sini ada kode BKS 20201026, sekarang namanya Ahmad, BKS 20201027, namanya Husairi. Nah, setelah kita inputkan datanya, kita juga lakukan perintah untuk menampilkannya. Select bintang from pelanggan. Ada juga menggunakan select ID underscore pelanggan, no pelanggan, nama pelanggan, from pelanggan. Jadi bintang ini untuk semua, sedangkan ini adalah profilnya. Ini hasilnya sama, di mana hasilnya seperti ini. Dilanjutkan dengan select where, di mana select mempunyai sintak select list from table list, where condition. Where condition merupakan nilai yang digunakan sebagai filtering pada suatu query. Ini adalah sama seperti yang sebelumnya. Di sini ada penambahan kategori varchar 15 null, tanggal bergabung date. Nah, di sini date null. Nah, di sini kita untuk memasukkan, kita juga akan menambahkan misalkan tanggal 26 Oktober 2020. Nah, di sini kita juga menggunakan pelanggan where, yang mana kategori sama dengan perusahaan dalam hal ini. Jadi akan ditampilkan ID pelanggan, nomor pelanggan, dan nama pelanggan, di mana kategorinya adalah perusahaan. Nah, jadi ini langsung fokus pada yang perusahaan seperti ini. Jika kita lihat di sini, berarti kita hasilnya itu dimulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Select where n atau or, perintah n akan menampilkan data yang setiap kolom yang telah didefinisikan pada kalimat where sesuai nama. Perintah or akan menampilkan data yang setiap kolom yang telah didefinisikan pada kalimat where sesuai sebagian. Di sini kita menggunakan query. Jadi kalau seandainya kita menggunakan perintah n, berarti dia harus dua-duanya akan terpenuhi. Jadi kategori perusahaan dan tanggal bergabung 28 Oktober. Jadi nanti akan menghasilkan yang pertama adalah kategori perusahaan, nah ini dia, dan tanggal bergabung. Langsung akan menampilkan sesuai karena menggunakan perintah n. Select where between. Dengan between hasilnya sesuai dengan perintah. Lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Penggunaan between untuk melakukan filtering tanggal tertentu, tanggal mulai, dan tanggal akhir pada reporting query. Di sini misalnya kita menggunakan select ID pelanggan, nomor pelanggan, nama pelanggan, tanggal bergabung dari tabel pelanggan, yang mana kategorinya sama dengan perusahaan dan tanggal bergabung bit
Win 26 Oktober 2020 N, tambah lagi N 31 Oktober 2020, di mana menghasilkan perusahaan yang bergabung dari tanggal 26 sampai tanggal 31 ada 2. Nah, ini dia. Ini adalah perusahaan hasilnya. Dilanjutkan di sini adalah select order by. Order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom yang ditentukan, ASC dari nilai yang terkecil atau ascending dan descending dari nilai terbesar. Jadi kita urutkan dari nilai yang, kalau di sini kita ambil contohnya di order by diurutkan berdasarkan ASC. Ascending berarti diurutkan dari nilai terkecil, di mana di sini ada diurutkan berdasarkan harga. Jadi hasilnya sesuai dengan harga. Mulai dari 150.000 sampai 250.000 karena menggunakan ascending. Ada lagi kita menggunakan select having. Having digunakan untuk melakukan filtering data. Data tersebut hasil dari suatu fungsi, sum, count, average, dan lain-lain. Penggunaan having sama dengan where sebagai filtering data, namun where tidak bisa digunakan untuk filtering data yang kolomnya berasal dari agregat kolom. Nah, misalkan di sini kita menggunakan contoh ini untuk sintaknya. Jadi setelah where condition ada group by, ada having condition, ada order by, order list. Nah, di sini kita akan coba menggunakan having, ya, menggunakan agregat sum atau summary dari harga yang lebih besar dari 250.000. Nah, diurutkan berdasarkan kode produk ya. Dalam hal ini jadi dia akan menampilkan hasil seperti ini, di mana harganya 250.000. Ada lagi select distinct. Distinct digunakan untuk menghilangkan duplikasi data pada hasil yang dikeluarkan SQL Server 2008. Ini adalah sintaknya, di mana kita menggunakan select distinct, select list from table list. Di sini kita akan membuat query select distinct, di mana akan menampilkan kode produk harga dari tabel penjualan detail. Jadi akan menampilkan hasil seperti ini, select distinct, untuk menghilangkan duplikasi. Dilanjutkan adalah select top. Digunakan untuk mengeluarkan hasil sebanyak yang didefinisikan. Jadi ada select top. Misalkan kita tampilkan 3 dalam hal ini, di mana terdiri dari field kode produk, harga, from penjualan detail. Jadi akan menampilkan kode produk, harga sebanyak 3 input atau 3 row dalam hal ini, sesuai dengan permintaan yang ada di sini. Ada lagi select in, merupakan bagian dari kalimat where yang mengembalikan hasil yang hampir sama, namun jika in tidak akan mengambil nilai nol. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini, jadi pada select kode produk, harga, jumlah, from penjualan detail, where kode produk in. Nah, jadi di sini dia tidak akan mengambil nilai nol. Jadi hasilnya seperti ini. Ada lagi select axis. Nah, bedanya dengan in, kalau di axis kita akan mengambil nilai nol. Nah, jadi di sini kita juga akan tambahkan di mana where axis. Nah, where axis select kode produk from produk A, where A ini adalah produk dot kode produk sama dengan, dalam hal ini produk, kode underscore produk. Ini akan hasilnya seperti ini. Jadi akan mengambil nilai nolnya. Ada lagi cross join. Cross join akan mengembalikan hasil dari setiap row yang terdapat di dalam tabel sebelah kanan dan dikomunikasikan dengan tabel yang terdapat di sebelah kiri. Jika tabel di sebelah kanan akan memiliki 10 row dan tabel di sebelah kiri memiliki 9 row, maka SQL Engine akan menampilkan 10 row dan X kali 9 row. Ya, ini adalah contohnya ya. Jadi adalah cross join. Hasilnya jauh lebih banyak karena di sini akan ditampilkan dari SQL Engine-nya seperti itu. Ada lagi inner join, akan mengembalikan hasil sehingga data pada kolom yang berada pada tabel sebelah kanan sama dengan tabel yang berada di sebelah kiri. Pada inner join, pencocokan data berdasarkan kolom yang didefinisikan dengan menggunakan on. Nah, jadi jangan lupa di sini kita juga ada on-nya. Jadi kalau inner join kita masukkan di from penjualan detail. Di sini penjualan detail itu misalkan A, inner join produk itu B. Nah, di sini ada on-nya. Itu adalah kita menggunakan inner join dalam hal ini, mengembalikan hasil sebelah kanan sama dengan hasil sebelah kiri. Ini adalah hasilnya.
Ada lagi left join akan mengembalikan seluruh data pada tabel di sebelah kiri. Nah, jadi fokusnya di sebelah kiri, tapi di sini juga kita menggunakan on. Jadi from penjualan detail left join, tapi fokusnya mengembalikan data sebelah kiri. Inilah hasilnya. Ada lagi right join, memiliki konsep yang sama dengan left join. Pada right join, SQL Engine akan mengembalikan seluruh data menuju tabel sebelah kanan. Right join juga menggunakan on agar dapat digunakan untuk mengembalikan data di tabel sebelah kiri. Jadi prinsipnya sama dengan left join, tapi di sini mengembalikan seluruh data yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini kita menggunakan right join dalam hal ini. Jangan lupa juga ditambahkan on. Ada lagi full join akan mengembalikan data pada tabel sebelah kanan atau kiri yang tidak terdapat di dalam tabel pasangannya. Hasilnya mungkin akan sama dengan left join atau right join, tergantung penempatan tabelnya. Jadi tergantung penempatan tabel yang ada di sini. Jadi kita menggunakan full join dalam hal ini. Tetap ada on-nya. Ada lagi dilanjutkan dengan view, merupakan sebuah tabel virtual yang didefinisikan berdasarkan query. Kelebihan menggunakan view adalah query yang digunakan tidak perlu ditulis ulang jika ada persamaan query dan juga bisa menyembunyikan query tersebut dengan menggunakan enkripsi. Ini adalah contoh pembuatan view. Jadi kita create view. Ini adalah simbolnya view, penjualan, pelanggan, as. Nah, di sini kita menggunakan select. Di sini kita menggunakan inner join dalam hal ini, ya. Adalah salah satu contoh coding dari view. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika kita execute, kita jalankan, nanti akan muncul di database, sistem database. Namanya misalkan di sini penjualan, di sini view, di sini akan muncul DBO view penjualan pelanggan. Nah, jadi hasilnya akan sesuai seperti itu. Oke. Inilah referensi dari pertemuan kali ini dari Nugroho. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan online selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.